Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Ya, adik-adik, ya puji syukur karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama beribadah. Ya, walaupun saat ini masih kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, namun itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk itu, untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita menyanyi matahari bersinar terang. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati kami dari awal hingga berakhirnya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Ya, kakak mau tanya, minggu lalu, siapa yang masih ingat apa judul ceritanya minggu lalu? Ya, judulnya Yakub mendapatkan nama baru. Ya, judul ceritanya ini terdapat di dalam kitab apa? Iya, Kejadian 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32. Minggu lalu siapa yang masih ingat? Kakak siapa yang mengajar? Iya, yang pelayan firman itu kakak Irwan Pamantung. Nah, dan yang liturgis yaitu kakak Lesti. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita baru. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati juga kakak pembimbing yang akan menceritakan firman-Mu. Berikan ia ya Tuhan kesehatan ya Tuhan, agar boleh memberitakan firman-Mu ini dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Aku senang jadi anakku. Pagi anak-anak, ya, puji Tuhan kita bertemu kembali ya. Sekalipun kita dalam lewat televisi kalian nonton, tapi itu tidak menjadi kekurangan kita ya. Yang penting kita boleh dengar firman Tuhan, boleh mendengarkan cerita dengan baik. Nah, adik-adik, minggu lalu kalian pernah dengar cerita ya. Nah, tentunya cerita itu yaitu mengenai Yakub mendapat nama baru ya. Dan sekarang ibu akan cerita, tapi sebelumnya ibu mau tanya, pernah tidak adik-adik berkelahi dengan teman, bombe ataupun dengan saudara? Bagaimana perasaan kalian kalau sudah baku marah? Ya, tentunya pasti tidak ada yang mau kalah ya, maunya menang semua. Nah, akhirnya
baku diam-diam, baku marah-marah, mungkin makin menjauh ya. Nah, ini ibu ada cerita ya tentang si Edi dengan si Roni. Si Edi ini dia anaknya nakal. Nah, Roni karena dia itu masih kecil, dia sudah pakai kacamata, jadi ganggu nih Edi. Dia tarik kakinya, akhirnya si Roni jatuh. Saat jatuh, kasihan kacamatanya dia juga jatuh, pecah. Roni marah, akhirnya Roni pukul si Edi. Akhirnya mereka jadi baku marah-marah. Bagaimana solusinya untuk mereka bisa berdamai kembali? Ya, tentunya harus minta maaf ya. Nah, siapa di sini yang harus minta maaf? Pasti harus Edi, karena Edi yang memulai perkelahian ini ya, pertengkaran ini. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dalam minggu lalu Kakak Irwan pernah cerita tentang Yakub ya, Yakub dengan Esau, di mana Yakub hari itu dia pergi dari rumahnya setelah dia mengambil ahli waris kesulungan dan berkat dari Ishak, yaitu dari bapaknya ya. Nah, jadi Esau ini dia marah sekali, makanya dia Yakub belum minta maaf sama Esau, belum berdamai dengan Esau, makanya dia pergi. Nah, saat pergi dia pergi ke rumah pamannya, yaitu paman Laban. Nah, jadi di sana kurang lebih sekitar 20 tahun mereka berpisah ya, sampai Yakub sudah punya istri, punya anak, dan bekerja di pamannya ya kurang lebih selama 20 tahun. Nah, satu saat setelah 20 tahun ini Yakub berserta keluarga dan rombongan mau kembali ke rumah ayahnya ya. Nah, pada saat dalam perjalanan Yakub membagi memang ya, ini rombongan yang pertama bawa ternak-ternak, ada kambing, ada domba, ada keledai ya, yang bagus-bagus. Nah, jadi sama budak-budaknya atau hamba-hambanya dia dibawa duluan dia jalan. Dalam perjalanan ketemu dengan Laban, bertemu dengan Esau ya, dengan Esau. Esau tanya, "Hei para hamba, kalian mau kemana? Kenapa bawa banyak-banyak ini barang? Punya siapa ini? Binatang-binatang ini yang kamu bawa?" Para hamba bilang, "Ini punyanya Yakub, mau dikasihkan kepada tuanku Esau." Oh iya sudah, akhirnya dibawa ke tapi para hamba ini dia lihat, wah banyak sekali ini rombongannya Esau, hampir sekitar 400 orang lah para prajuritnya yang ikut ya. Nah, begitu juga rombongan yang kedua, ditanya lagi, katanya ini punyanya hamba Yakub, mau dikasihkan binatang ini kepada Esau. Nah, dalam perjalanan memang jauh sekali ya, zaman dulu kan belum ada kendaraan seperti sekarang, jadi mereka biasa naik keledai atau unta ya. Jadi perjalanan jauh sekali. Nah, begitu juga Yakub pun sudah dengan para rombongannya, anak-anaknya, istrinya, terus binatang yang dibawanya, yaitu ada domba, keledai, ada ya banyak lah ya, ternaknya Yakub dibawa karena mereka mau pulang kembali ke rumah bapaknya, yaitu Ishak. Dalam perjalanan Yakub lihat begini, oh lihat itu, oh kayaknya itu Esau ya, Esau sudah dekat. Wah, sebetulnya ada rasa takut ya dalam hati Yakub, ada rasa takut, apakah Esau ini dia sudah baik lagi kepada saya, sudah mengampuni saya, atau bagaimana? Akhirnya dalam perjalanan ketemulah
Esau. Oh betul, makin dekat, ya itu Esau. Akhirnya Yakub dari kejauhan mulai ini dia sebelum aku ketemu, mulai ini dia kasih tahu anak-anaknya beserta istrinya, kalau nanti ketemu dengan Esau, kamu harus ikuti seperti apa yang saya lakukan, yaitu harus sujud sebanyak 7 kali. Nah, akhirnya saat ketemu dengan Esau, Yakub duluan dia di depan. Ya. Ini gambar Esau dengan Yakub, ya. Esau dengan Yakub. Ya, Esau dia senang sekali lihat Yakub. Dari kejauhan dia sudah senang sekali. Yakub juga begitu. Dia lihat begini, saya lihat Esau sudah mukanya tidak marah lagi. Padahal sebetulnya kan Esau dia marah sekali sama Yakub karena dia telah mengambil ahli kesulungannya, ya, dan berkat dari Ishak. Malah Esau itu dulu maunya membunuh Yakub. Tapi puji Tuhan, karena doa Yakub percaya kepada Tuhan, meminta pertolongan pada Tuhan, akhirnya Tuhan juga mendengar doa Yakub dan mengabulkan permohonan Yakub, sehingga Yakub boleh berubah, dia menjadi baik, tidak berbohong lagi, tidak menipu lagi. Nah, begitu juga Esau yang tadinya rencana mau membunuh Yakub adiknya, dia mengurungkan niatnya, ya, dia sudah menjadi baik, ya. Nah, akhirnya mereka baku ketemu setelah Yakub sujud 7 kali. Nah, akhirnya Yakub dengan Esau dia baku berpeluk-pelukan. Mereka menangis. Menangis karena apa? Karena sedih? Tidak. Mereka menangis karena bahagia, mereka menangis karena bersukacita, karena bukan main sudah 20 tahun mereka berpisah dan baru kali itu mereka bertemu. Jadi mereka sangat bersukacita sekali dengan pertemuan Esau dan Yakub. Setelah Esau dan Yakub baku berpelukan, akhirnya Esau lihat, oh siapa itu yang ada beserta rombonganmu? Yakub bilang, oh itu adalah istriku, ya. Ini adalah istriku dan ada anak-anakku dan ada juga hamba-hambaku, juga ada binatang hewan domba, keledai, dan banyak lagi binatang yang dibawa oleh Yakub, ya. Itu adalah kepunyaanku, katanya. Terus kenapa mereka sampai datang berombongan gini? Ya, karena Yakub mau datang ke rumah ayahnya dan ingin bertemu dengan Esau, ya. Dan Yakub ingin juga berterima kasih pada Esau karena selama ini dia sudah mengkhianati Esau, ya. Jadi Yakub minta maaf dan maafnya itu diterima oleh Esau dan Esau pun berbalik jadi baik kembali sama Yakub, ya. Begitu juga rombongan-rombongan yang ikut bersama-sama, ya. Nah, setelah mereka saling berpelukan melepas kerinduan mereka, akhirnya Esau bilang, ayo kita jalan sama-sama, katanya, ya. Kita pergi sama-sama ke tempat kita di Kanaan sana. Tapi Yakub bilang, biar kamu saja duluan, ya, karena kami ini bawa anak-anak, nah anak-anak masih kecil-kecil, tidak mungkin juga langkah mereka mau cepat-cepat seharian sampai. Wah, kalau sehari saja harus sudah sampai, wah nanti banyak yang mati, ya. Apalagi ternak-ternakku banyak juga yang masih menyusui. Jadi kami ya mau jalan saja, nanti saja ketemu saja di sana di tempat ayahnya nanti. Nah, jadi akhirnya Laban dia pergi duluan dengan rombongannya juga dengan para prajuritnya. Nah, sementara Yakub dia mengikuti dari belakang. Nah, dalam perjalanan Yakub dia singgah di kota Sikem.
ya. Di situ Yakub mendirikan mezbah, ya, mezbah. Nah, setelah didirikan mezbah, Yakub beserta keluarganya dan rombongan mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yaitu dengan memotong beberapa ternaknya yang bagus-bagus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mereka berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan yang selama ini Esau Yakub takutkan. Ternyata Esau sudah berubah, sudah berbalik baik, tidak marah-marah lagi pada Yakub, ya. Setelah itu, setelah berdoa, akhirnya Yakub beserta rombongan melakukan lagi perjalanan yang mereka lagi, ya. Nah, perjalanan mereka. Tentu kalian ingat kenapa Yakub diganti namanya menjadi Israel, ya, karena Yakub itu artinya kalau zaman, ya, menurut mereka bahwa Yakub itu adalah menipu, ya, penipu. Tapi Tuhan sudah ganti dia karena pertobatannya Yakub, jadi diganti jadi Israel. Nah, jadi dalam mezbah itu diberi nama bahwa Allah Israel adalah Allah. Nah, di sini dibilang Allah Israel, artinya Israel kan namanya sudah diganti jadi Yakub. Jadi Allahnya Yakub adalah Allah yang sejati, yang selalu menjaga dan memimpin Yakub beserta keluarga dan rombongannya. Bukan main selama 20 tahun Yakub tinggal di pamannya Laban. Nah, sampai ketemu lagi dengan Esau dan Esau sudah berbaik kembali. Itulah yang disyukuri oleh Yakub, ya, karena Esau sudah mengasihi lagi kepada Yakub. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh juga kita baku marah-marah, ya, entah itu dengan teman ataupun saudara, ya. Nah, kita harus berbaik hati, ya, saling tolong menolonglah satu sama lain, ya. Nah, kalaupun ada yang kesusahan atau kesulitan, kalau kita bisa membantu, marilah kita bantu teman kita, ya, supaya dalam kehidupan kita ada kerinduan untuk berdamai dalam hati kita, ya. Kita akan damai, teman juga damai, bersukacita, bahagia semua, ya. Ya, ceritanya di sini dulu. Nah, untuk mengakhiri cerita ini, mari kita berdoa syafaat, ya. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih, ya Tuhan, karena Tuhan pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Dan berikanlah hikmat-Mu, ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan cerita ini. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu saling mengasihi, untuk saling mengampuni satu sama lain bila ada teman atau saudara kami membuat kesalahan. Begitu juga dalam cerita tadi, ya Tuhan, Yakub dengan Esau, mereka baku saudara, begitu lamanya mereka berpisah, dan begitu ketemu mereka sudah melupakan semua kejadian itu dan mereka sudah berdamai dan berbaik, dan akhirnya mereka sudah bersukacita, ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi rasa dendam di hati kami. Ajarkan kepada kami, ya Tuhan, supaya kami pun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Yakub dan Esau, supaya berdamai dengan sesama kami, dengan saudara kami, dengan teman kami, dan dengan siapapun di lingkungan kami. Ya Allah Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami berdoa, ya Tuhan, buat anak-anak kami yang sementara ikut mid semester. Kami mohon Tuhan berikan pada anak-anak ini kecerdasan, kemampuan, sehingga mereka boleh menjawab soal-soal mereka dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapatkan nilai yang luar biasa baik, karena itu atas berkat Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami berdoa, ya Tuhan, untuk para pembimbing kami serta yang melakukan media di sini, ya Tuhan. Tuhan juga tetap berkati
mereka semua, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan ini ya Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami yakin ya Tuhan bahwa berkat Tuhan itu hanya ada padamu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan buat keadaan di negara kami ini ya Tuhan, khususnya yang sementara dalam mengalami COVID-19. Kami tolong ya Tuhan, berikanlah pada para dokter supaya mereka boleh mendapatkan vaksinnya ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi ketakutan mau jalan ke sana kemari ya Tuhan, karena vaksin itu kiranya bisa mengobati penyakit yang pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua ini kami serahkan hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami pun berdoa buat orang tua kami, Tuhan juga berkati orang tua kami, baik dalam mendidik kami, dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat-Mu, berikan akal kecerdasan ya Tuhan, kemampuan, supaya orang tua kami boleh bersabar hati untuk bisa bekerja, mendidik kami dan mengasuh kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, itulah doa kami yang kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada kami yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy aku senang jadi anakku. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya. Ya, siapa masih ingat apa tadi itu judul ceritanya? Ya, ceritanya tadi yaitu tentang Yakub berdamai dengan Esau. Ya, ceritanya ini terdapat di dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, jadi judul ceritanya tadi itu ya Yakub berdamai dengan Esau. Ya, terdapat di dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Iya, hari ini ya ada juga ayat hafalannya untuk minggu depan. Ya, ayat hafalannya untuk minggu depan terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Iya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan,
saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami persembahkan boleh dipakai di dalam penyebaran luasan akan firman-Mu. Dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, Tuhan berkati juga agar kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami, dan kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan.